Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan yang masih boleh mengizinkan kita dan berkenan untuk menerima kita dulu hadir di dalam undangan beribadah kepada Tuhan. Kitalah umat tebusannya yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di antara 2-3 orang berkumpul, disitulah Kristus hadir tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu, marilah kita sekarang mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh. Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all He bestows we can sing, worthy of all of the offering we bring. You are worthy, Father Creator. You are worthy.
Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan menerima segala pujian dan sembah sujud kami. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami berkumpul Tuhan pada saat ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Tuhan pencipta kami. Kami mau buka hati kami Tuhan kepadamu. Kami mau menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu yang begitu besar setiap pagi selalu baru. Pertolonganmu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau berkenan melawat kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan jamah. Tuhan berikan anugerah baru, kekuatan baru di dalam menghadapi setiap persoalan yang mungkin ada di dalam pribadi kami lepas pribadi. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Celikan mata hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman kebenaran disampaikan boleh sungguh menguatkan, menuntun kami, menolong kami Tuhan. Di setiap waktu kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan penebus kami. Mari Tuhan berbicaralah. Mari Tuhan lawat hati kami. Umat-Mu siap Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalanan ibadah pada pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 91 ayat keempat berkata demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara sekalian, sungguh amat menarik bahwa di dalam Mazmur, Daud seringkali menggambarkan Tuhan itu sebagai sebuah Raja Wali, sebagai sang Raja Wali yang menudungi umatnya, yang menolong umatnya menghadapi badai kehidupan ini. Sebab apa? Ada satu sifat dari Raja Wali. Pada saat badai itu datang, pada saat badai menghampiri, Raja Wali menatap badai itu dan dia malah terbang mengatasi badai itu. Raja Wali itu terbang di atas badai, melampaui badai itu sendiri. Sehingga di atas badai itu Raja Wali mengepakkan sayapnya dan ia melayang mengatasi badai. Saudara sekalian, demikian juga dengan lagu ini. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, melintasi badai hidup. Dialah Tuhan gunung batu keselamatan kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mari jemaat sekalian, kita kembali belajar dari burung raja wali yang terus digunakan oleh pemazmur Daud, yang banyak sekali Daud gunakan sebagai perumpamaan Yesus Kristus, Tuhan Allah, bagaikan sang raja wali. Dan juga lagu ini berkata, kita akan terbang tinggi bagai raja wali. Kita berharap kepada Tuhan. Bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, adalah yang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar
Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memiliki seorang yang menjaga kami bagaikan Raja Wali. Raja Wali yang boleh terbang tinggi, mengatasi awan, mengatasi badai, mengatasi segala cobaan. Semua berasal dari Allah yang sumber kekuatan. Ini menjadi simbol kekuatan bagi umat Tuhan. Simbol kekuatan bagi orang-orang percaya. Sebab bersama Tuhan tidak ada satu pun yang tidak dapat diatasi. Kami boleh menghadapi segala sesuatu yang membuat kami terancam sekalipun. Tapi bersama Tuhan kami akan kuat. Kami bisa berhadapan dengan maut sekalipun. Terima kasih atas penghiburan, atas kekuatan dan sumber pengharapan yang kami boleh miliki bersama Tuhan. Karena kekuatan demi kekuatan akan dilimpahkan bagi setiap mereka yang percaya. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah siap akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami yang adalah sumber iman, sumber pengharapan bagi kami. Berbicaralah kepada kami dan nyatakanlah isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 8 sampai 15. Minggu lalu kita sudah dari ayat 1 sampai 7. Sekarang hari ini kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara-saudara, ini adalah suatu hal yang menarik sekali, kisah yang merupakan sangat dramatis di dalam Kisah Para Rasul. Hari ini kita masih melanjutkan tema kita tentang sikap menghadapi bayang-bayang maut. Sikap menghadapi bayang-bayang kematian. Ya, kita sudah tahu bahwa dunia hari-hari ini sedang menghadapi yang namanya bayang-bayang maut atau bayang-bayang kematian. Saya melihat
data pada kemarin, tiap hari di Indonesia bertambah 4.000 lebih orang yang terpapar COVID-19. Dan di dunia itu sudah terpapar lebih dari 41 juta orang. Nah, yang menarik saudara-saudara, yang mati setiap hari di dunia itu rata-rata hampir 6.000 orang dalam setiap 24 jam. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain dan bencana-bencana yang lain yang menyebabkan kematian. Terlalu banyak kematian. Setiap hari ada ribuan orang atau ada ratusan ribu manusia mati di dunia ini. Jadi sebenarnya manusia sedang hidup di bawah bayang-bayang maut. Manusia sedang hidup di bawah kuasa kematian. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar secara khusus dari Stefanus, ya, dari diaken Stefanus, bagaimana dia menghadapi bayang-bayang maut di dalam kehidupan dan pelayanannya. Kita akan bercermin dari diaken Stefanus ini ketika dia menjadi martir pertama bagi gereja mula-mula. Dan dari 7 diaken yang kita sudah belajar, maka diaken Stefanus sudah yang sangat fenomenal, ya. Kisah tentang Stefanus dicatat panjang lebar dalam Alkitab, tapi kisah yang lain sangat sedikit, saudara. Nah, 2 minggu berturut-turut yang lalu kita sudah belajar secara umum tentang 7 diaken yang luar biasa ini, bahwa mereka menghadapi bayang-bayang maut dalam kehidupan dan pelayanan mereka itu dengan nilai-nilai yang luar biasa, sehingga mereka nggak takut terhadap maut, mereka nggak takut terhadap kematian, karena ternyata mereka hidup dengan cara yang luar biasa. Kita sudah lihat 4 poin yang lalu. Yang pertama, bahwa mereka hidup terkenal baik, mereka hidup terkenal hidup benar di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan. Itu sebabnya orang-orang ini nggak takut mati. Kenapa? Karena hidup mereka beres, hidup mereka benar, hidup mereka terkenal baik di mata Tuhan. Jadi mau mati kapan saja mereka oke di hadapan Tuhan. Yang kedua, ternyata mereka hidup penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, itu juga salah satu rahasia bahwa hidup mereka ketika di dalam kuasa Roh Kudus, di bawah otoritas Roh Kudus, di bawah kehendak Roh Kudus, maka maut dan kematian tidak jadi soal lagi bagi mereka. Lalu kita juga sudah melihat bahwa mereka hidup penuh hikmat, penuh bijaksana. Mereka hidup dengan arif luar biasa. Sehingga kehidupan mereka begitu merupakan suatu kehidupan yang sangat bernilai di mata Tuhan. Karena hari-hari yang mereka hadapi diisi dengan sesuatu yang bernilai kekal. Sehingga mereka mereka tidak ada ketakutan sama sekali terhadap yang namanya maut dan kematian. Dan kita juga sudah belajar di poin yang keempat. Ternyata ketujuh diaken itu mereka hidup penuh dengan iman. Ya, mereka penuh dengan iman. Mereka telah membuktikan diri mereka bahwa mereka adalah pejuang-pejuang iman. Mereka bertanding dalam iman yang baik. Mereka bertanding dalam iman yang benar seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Dan akhirnya mereka mati dalam iman. Sehingga mereka disebut pahlawan-pahlawan iman. Mereka boleh berkata seperti Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, mereka sudah tidak masalah soal kematian. Kenapa? Karena mereka mati dalam iman. Betapa sedihnya kita seandainya suatu saat kita harus mati, tapi mati tanpa iman. Mati di luar iman kepada Tuhan. Maka itu menjadi satu penyesalan yang kekal buat kita seumur hidup kita. Saudara-saudara, akhirnya ya kita melihat bahwa 7 diaken ini hidup dengan satu nilai-nilai yang luar biasa. Itu mempersiapkan mereka dan membuat mereka berani menghadapi yang namanya bayang-bayang maut. Nah, saudara, sekarang kita mempertanyakan bagaimana dengan Stefanus. Kita akan belajar secara khusus dengan Stefanus pada hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara Stefanus menghadapi bayang-bayang maut di dalam hidupnya? Apakah yang Stefanus lakukan sehingga ia bisa dan sanggup menghadapi bayang-bayang kematian itu? Nah, saudara,
Hari ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan bagi kita. Kita lihat yang pertama. Ternyata yang pertama adalah Stefanus seorang yang penuh karunia dan penuh kuasa. Ya, seorang yang penuh karunia dan penuh kuasa. Ayat 8, saya akan baca buat kita. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara-saudara, ternyata diaken Stefanus bukan orang biasa, tetapi dia seorang yang luar biasa. Ya, ini diaken yang luar biasa. Dia bukan orang biasa. Dia bukan diaken yang biasa-biasa. Ternyata Stefanus seorang yang luar biasa. Dikatakan bahwa Stefanus seorang yang penuh dengan karunia dan penuh dengan kuasa, saudara. Sehingga dia banyak membuat mukjizat, banyak membuat tanda-tanda. Kalau saya pikir Stefanus hampir menyamai para rasul. Ya, dia punya kuasa, dia punya karunia yang luar biasa, sehingga dia boleh memberitakan firman dengan baik. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa orang yang penuh karunia, orang yang penuh kuasa, itu adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Ya, orang yang penuh karunia, orang yang penuh kuasa, itu biasanya orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, ini di dalam Alkitab jelas sekali. Ya, saudara, diurapi Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus ini 2 istilah yang berbeda. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berlaku kepada orang yang percaya, orang yang beriman yang biasa, gitu ya. Tapi orang yang beriman yang biasa itu, kalau dia melakukan satu pelayanan khusus, pekerjaan Tuhan secara khusus, maka Tuhan akan tambah satu lagi. Tuhan urapi dia secara khusus, saudara-saudara. Ya, sehingga ada orang kalau dia dipenuhi Roh Kudus, belum tentu dia diurapi Roh Kudus. Ya, ada orang kalau diurapi Roh Kudus pasti dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu penting ya. Nah, dipenuhi Roh Kudus ini adalah istilah umum hanya kepada orang yang percaya, orang beriman seperti kita biasa gitu ya. Tapi orang yang diurapi itu khusus bagi orang yang melakukan pelayanan-pelayanan kepada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Dia butuh urapan untuk melakukan setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang penuh dengan tantangan ya. Jadi dia butuh urapan Tuhan ya. Nah, orang yang dipenuhi belum tentu diurapi. Bab kalau engkau seorang yang dipenuhi Roh Kudus tapi engkau tidak melayani, engkau tidak pergi melakukan suatu pekerjaan khusus bagi Tuhan, maka tidak perlu Tuhan mengurapi saudara. Kalau saya cuma di rumah saja, berpangku tangan saja, menonton saja, ya, tapi yang lain-lain yang di sekitar saudara saja yang saudara lakukan dengan setia, tapi tidak pergi keluar, tidak memberitakan Injil ke bangsa-bangsa atau ke orang lain, maka urapan tidak perlu untuk saudara. Tapi Stefanus seorang yang diurapi Roh Kudus sehingga dia penuh kuasa, dia penuh dengan karunia, saudara. Nah, saudara-saudara, ini menarik ya. Dia seorang yang dipenuhi Roh Kudus, satu sisi, di sisi yang lain Stefanus seorang yang diurapi Roh Kudus karena dia sedang melakukan suatu pelayanan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita hari ini? Seringkali kita tidak sampai pada level diurapi. Kita cuma sampai pada level dipenuhi Roh Kudus saja. Pada level dipimpin Roh Kudus saja. Pada level dikuasai oleh Roh Kudus saja. Tapi kita tidak pernah sampai pada level diurapi Roh Kudus karena satu pekerjaan khusus, satu pelayanan khusus yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara, saya tidak tahu ya. Selama engkau tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, selama engkau tidak terlibat dalam pelayanan Tuhan, jangan harap engkau punya urapan dari Roh Kudus. Ya, engkau hanya dipenuhi saja karena engkau seorang yang baik dan benar, mungkin sudah seorang yang beriman, sudah beriman pada Tuhan. Tapi ketika engkau terlibat dalam satu pekerjaan Roh Kudus, maka barulah engkau akan diurapi oleh Roh Kudus. Ya, baru ada urapan. Ya. Urapan hanya khusus bagi orang yang pergi melakukan satu pelayanan, pekerjaan khusus bagi Tuhan. Nah, saudara, yang menarik begini, ya, mungkin secara fisik saudara begitu sibuk melakukan pekerjaanmu gitu ya, ya sangat sibuk gitu ya.
Saudara, seorang yang tidak pernah berhenti melakukan pelayanan, pekerjaanmu, ya usahamu, bisnismu, dan semua kegiatanmu di rumah. Mungkin kau saudara yang sibuk, tapi secara rohani engkau bisa menjadi seorang penganggur. Ya, engkau seorang yang nganggur. Ya, bisa saja seorang yang nganggur secara spiritual. Nah, orang yang nganggur secara rohani, saudara, misalnya orang itu gak berdoa gitu ya, dia tidak merenungkan firman Tuhan, dia tidak pernah beribadah kepada Tuhan, gak pernah berelasi, dia gak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia gak mau terlibat dalam pelayanan, dia gak mau pergi memberitakan Injil, dia tidak hidup dalam kebenaran firman, dia tidak memuliakan Tuhan, dia tidak bermisi. Ini orang-orang yang nganggur secara rohani, orang-orang yang nganggur secara spiritual. Kalau engkau statusnya secara spiritual seorang yang nganggur, secara spiritual, secara rohani, maka engkau takkan pernah merasakan urapan Tuhan. Ya, engkau boleh sibuk dalam pekerjaan apa saja, silakan. Tapi engkau bisa saja mengalami yang namanya nganggur secara rohani. Nah, saudara-saudara, saya berharap supaya kita semua ada seorang yang tidak nganggur secara rohani. Kita dengan giat melakukan pelayanan, kita giat berdoa, kita giat membaca firman, merenungkan firman, hidup dalam kebenaran, ya, melakukan perbuatan baik sebagai buah iman kita. Lalu kita menjadi orang yang rela berkorban bagi orang lain, maka kau akan diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab menyebutkan satu oknum yang diurapi di dalam Alkitab, yaitu Yesus sendiri. Dia seorang yang diurapi, kata Allah, ya, kata firman Tuhan. Kenapa dia diurapi? Karena Yesus harus melakukan yang namanya misi keselamatan bagi dunia, bagi manusia yang diselamatkan. Ia harus mati di kayu salib demi menyelamatkan engkau dan saya. Ya, dia harus mati di kayu salib supaya engkau dan saya diselamatkan. Nah, misi ini butuh urapan. Sehingga Yesus disebut secara khusus dia adalah seorang yang diurapi. Kenapa? Karena misi khusus. Yesus harus datang dari surga, turun ke dunia, dan harus mati di kayu salib demi engkau dan saya. Saudara-saudara, kalau engkau seorang yang melakukan pelayanan khusus bagi Tuhan, sama seperti Stefanus yang memberitakan Injil, ya, yang terus bersaksi, melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda, maka dia diurapi oleh Tuhan secara khusus, sehingga dia dikatakan penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa. Saudara-saudara, orang yang sudah diurapi biasanya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang sudah diurapi seperti Stefanus itu adalah orang yang sudah selesai dengan maut. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan kematian. Mereka nggak takut lagi dengan maut, tidak takut lagi dengan kematian. Stefanus seorang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan imannya. Dia sudah selesai dengan hidupnya. Dia sudah selesai dengan kematian, dengan maut sekalipun. Karena itu dia nggak takut. Ya, ketika 3.000 batu melayang, ya, nggak tahu berapa ribu batu melayang, tuh berapa ratus, dia mati. Ya, ini perbandingannya dengan Petrus. Petrus sekali berdiri, dia khotbah, langsung 3.000 orang percaya. Tapi Stefanus berdiri, dia khotbah, 3.000 batu melayang dan dia mati. Saudara-saudara, ini orang luar biasa. Ya, kenapa dia begitu hebat? Dia begitu berani menghadapi maut, berani menghadapi lemparan batu. Kenapa? Karena dia seorang yang diurapi Tuhan, sehingga dia penuh kuasa dan penuh dengan karunia. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa yang Stefanus lakukan sehingga dia begitu siap menghadapi yang namanya kematian, begitu siap menghadapi yang namanya maut? Yang kedua, Stefanus ternyata seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Stefanus seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Ayat 9 dan 10 saya akan baca buat kita. Tetapi tampillah beberapa orang yang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Saudara, ini dia menarik.
orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ya, mereka bersoal jawab. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, dari 2 ayat ini kita mengetahui ternyata Stefanus saat itu sedang bersoal jawab dengan sekelompok jemaat ini. Ternyata Stefanus pada waktu itu sedang berdebat. Ya, berdebat tentang iman Kristen. Dia berdebat tentang Kristus dengan orang-orang yang banyak itu. Saudara-saudara, berdebat atau perdebatan ini bukan suatu hal yang tabu bagi kita. Ya, kita nggak usah aneh dengan yang namanya berdebat. Ternyata berdebat itu adalah salah satu jenis pelayanan yang dikerjakan para rasul dan juga salah satunya oleh Stefanus. Ya, dalam sekolah, dalam ilmu teologi, berdebat itu disebut berapologetika. Ya, sehingga ada mata kuliah secara khusus di sekolah Alkitab yang mengajarkan hamba Tuhan berapologetika. Ini bicara tentang pembelaan iman, pembelaan agama, ya, pembelaan tentang iman Kristen. Nah, kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu di YouTube beberapa hamba Tuhan yang besar itu berdebat, ya. Ya, pendeta Stephen Tong mendebat salah satu pendeta besar juga dari aliran gereja yang lain. Saudara, saya nggak usah jelaskan, saudara pasti sudah tahu. Itu sebenarnya dalam rangka berapologetika. Ya, ada hamba Tuhan yang terpanggil secara khusus untuk berdebat, untuk berapologetika. Tujuannya apa? Untuk membela iman Kristen. Sebab kalau ada doktrin-doktrin yang sesat, yang menyesatkan, itu bisa merontokkan, menyesatkan iman Kristen. Karena itu harus dibela dengan kebenaran firman. Nah, ini namanya berdebat. Nah, Stefanus melakukan hal ini kepada orang yang datang pada waktu itu, kepada orang-orang yang banyak datang untuk bersoal jawab dengan dia. Jemaat itu adalah jemaat Libertini dikatakan. Dan dalam perdebatan itu yang menarik adalah Stefanus keluar sebagai pemenang. Dia berhasil membela imannya. Dia berhasil membungkam semua ajaran yang gak benar dari para jemaat Libertini itu. Saudara-saudara, ayat 10 mengatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang berbicara kepada dia. Kenapa mereka gak bisa mengalahkan Stefanus? Ternyata karena Stefanus seorang yang penuh hikmat. Yang kedua, ada roh yang mendorong dan menuntun Stefanus berbicara, yaitu Roh Kudus. Saudara, engkau gak mungkin bisa lawan orang yang diurapi. Setinggi apapun pengetahuanmu, hikmatmu, manusiamu, engkau gak mungkin bisa mengalahkan hikmat Tuhan. Ya, dan hikmat Tuhan itu ada pada orang-orang yang diurapi. Hikmat Allah itu ada pada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga engkau gak mungkin kalahkan dia. Karena itu orang-orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Sehingga kalau orang bertanya tentang imanmu, tentang kepercayaanmu, tentang agamamu, tentang Tuhanmu, maka engkau bisa sanggup menjawab mereka berdasarkan firman Tuhan. Karena engkau seorang yang diurapi. Saudara-saudara, inti dari dua pertanyaan ini adalah Stefanus seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Nah, apakah arti daripada siap sedia mempertanggungjawabkan iman di sini? Ada dua pengertiannya. Yang pertama, kapanpun dan dimanapun engkau selalu siap memberi jawaban kepada siapa saja yang bertanya tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau orang datang kapan saja, di mana saja orang bertanya tentang siapa Yesus, engkau seorang yang siap sedia mampu menjelaskan kebenaran firman kepada mereka. Yang kedua, apa artinya siap sedia mempertanggungjawabkan iman? Arti yang kedua adalah kapanpun dan dimanapun engkau selalu siap menunjukkan. Ini menunjukkan iman, ya, tentu dalam perbuatan kepada siapa saja. Ya. Jadi ini seperti Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau punya iman, tunjukkan dong lewat perbuatan. Ya, kalau engkau cuma ngomong iman, tapi engkau tidak berbuat,
itu nol besar. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Perbuatan itu adalah bagian dari iman. Ini bukan berarti tanpa perbuatan kita nggak bisa diselamatkan. Ini nggak ada di situ. Ini bicara tentang aplikasi hidup, aplikasi iman. Ya, kalau engkau punya iman, orang akan membaca lewat perbuatanmu. Nah, Stefanus seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya, itu nggak cuma kata-katanya, tapi juga perbuatannya. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Saya bacakan. 2 Timotius 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, jadi istilah kapanpun dan dimanapun siap sedia mempertanggungjawabkan iman, itu artinya kapanpun dan dimanapun, artinya baik atau tidak baik waktunya. Ya, dalam situasi apapun, dimanapun, kau harus bisa menunjukkan iman kepada orang lain. Kau harus bisa mempertanggungjawabkan imanmu kepada Tuhan, kepada orang banyak di dunia ini. Karena itu saudara, inilah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Stefanus. Dia seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya, baik atau tidak baik waktunya. Kalau saya melihat situasi Stefanus waktu itu, waduh, itu situasi yang mengerikan. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, orang-orang lagi sedang emosi sama dia. Orang-orang lagi benci sama Stefanus. Mereka udah kumpulin batu sebenarnya. Sebentar lagi mereka akan lempar dia dengan batu. Tapi Stefanus nggak takut sedikit pun. Baik atau tidak baik waktunya. Waktu itu kondisinya sangat nggak baik bagi Stefanus. Tapi apakah dia mundur? Enggak. Apakah dia takut? Enggak. Batu sudah ada, orang tinggal lempar, tapi dia nggak takut, dia tetap beritakan Injil. Sangat tidak baik waktunya. Tapi dia mentaati firman Tuhan yang Paulus katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Wow, saudara-saudara, akhirnya bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita adalah orang-orang yang siap sedia mempertanggungjawabkan iman kepada dunia ini? Atau kita seorang yang tidak siap mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain? Kita orang yang tidak siap menunjukkan iman kepada orang lain melalui perbuatan kita. Saya nggak tahu saudara, tantangan zaman makin sulit. Hari-hari ini kekristenan makin menciut. Mereka tidak berani menunjukkan perbuatan iman kepada orang lain, kepada dunia hari ini. Ini mengerikan. Mungkin ketika orang tanya kita, baru satu pertanyaan saja untuk berdebat dengan kita udah KO. Kita udah kalah. Kita udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kita udah patah. Kita sudah melempem. Saudara-saudara, saya berharap supaya kita siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita. Kenapa? Stefanus seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imannya kepada dunia. Dia berdebat, dia bersoal jawab, dia mampu mengalahkan. Nah, orang yang mampu atau bisa mempertanggungjawabkan iman kepada dunia, mereka nggak khawatir lagi dengan yang namanya maut. Mereka nggak khawatir lagi yang namanya kematian. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan orang, itu orang yang sudah final dengan imannya. Itu orang yang sudah finish dengan imannya kepada Tuhan. Sudah selesai, udah bagus lah, imannya udah mantap. Ya, mereka udah selesai dengan keselamatan mereka. Mereka udah selesai dengan iman. Mereka udah finish dengan segala perjuangan iman mereka. Sehingga kalau mati pun mereka udah siap luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu setelah mati mereka ketemu Tuhan. Setelah mati mereka akan dapat upah. Setelah mati mereka akan dikasih mahkota. Karena mereka pejuang iman yang baik. Tapi kalau engkau bukan seorang yang siap sedia mempertanggungjawabkan imanmu, kau belum selesai dengan iman, kau belum selesai dengan kebenaran, kau belum selesai dengan keselamatan, kau pasti seorang yang takut mati di hadapan Tuhan. Ini rahasia Stefanus.
Mengapa dia begitu berani menghadapi bayang-bayang maut? Mengapa dia begitu berani menghadapi kuasa kematian? Ternyata dia seorang yang sudah selesai dengan imannya. Dia sudah seorang yang selesai dengan keselamatannya. Dan dia siap sedia mempertanggungjawabkan iman itu. Baik di dunia ini maupun di hadapan Tuhan. Dia sudah beresin semua. Saya harap kita seperti Stefanus. Sudah selesai soal iman, sudah selesai soal keselamatan, selesai soal kebenaran, sudah selesai soal hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga kapanpun maut itu datang, kau tidak takut lagi. Sebab kau tahu semua udah siap. Sekarang kita lihat yang terakhir. Apa rahasia Stefanus sehingga dia bisa menghadapi bayang-bayang maut? Yang ketiga adalah Stefanus seorang yang tidak takut terhadap serangan iblis. Dia nggak takut terhadap serangan kuasa iblis atau setan. Ya, saya mau baca ayat 11 sampai 15. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan serangan iblis yang saya maksudkan? Ayat 11 sampai 15 berkata begini. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang-orang banyak dan serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Nah, semua orang yang duduk di sidang-sidang itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara-saudara, jika ada orang Kristen yang kelihatan begitu hebat, jika ada seorang Kristen yang kelihatan begitu luar biasa, saya mau kasih tahu, iblis tidak mungkin berdiam diri. Ketika ada seorang Kristen yang melayani begitu hebat, ketika ada seorang Kristen yang begitu luar biasa dalam pekerjaan Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Ini rumusnya. Ini doktrin dasarnya. Kenapa? Karena iblis pasti akan menyerang orang itu. Iblis akan menghancurkan kehidupan orang itu. Inilah yang dialami oleh Stefanus. Stefanus ternyata seorang yang luar biasa. Stefanus adalah seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pelayanan Tuhan. Sehingga iblis menghancurkan Stefanus habis-habisan. Ya, dihancurkan pelayanannya, dihancurkan juga hidupnya. Dikatakan dalam ayat 5, mereka menghasut orang banyak itu dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, ahli-ahli Taurat, tua-tua orang Yahudi untuk membenci Stefanus. Lalu mereka mendorong orang banyak itu untuk menangkap Stefanus, menyeret dia ke mahkamah agama. Lalu kemudian mereka mengajukan saksi-saksi palsu kepada Stefanus. Mereka menuduh Stefanus menghujat Musa, menghujat Allah, menghina tempat kudus, menghina hukum Taurat, dan akan mengubah adat istiadat orang Yahudi. Wow, ini tuduhan palsu yang sangat kejam. Saudara-saudara, ada 5 tuduhan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, di balik hujatan tuduhan yang ditujukan kepada Stefanus, ada satu yang mempeloporinya, yaitu iblis dan setan. Iblis dan setan berada di balik semua tuduhan ini. Tuduhan palsu ini adalah senjata yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan yang namanya Stefanus. Jadi perbuatan permusuhan yang diadakan ini kepada Stefanus itu adalah cetusan daripada kuasa iblis. Jadi iblis dengan sengaja menyerang yang namanya Stefanus. Iblis dengan sengaja untuk menghancurkan dia habis-habisan. Saudara, saya mau kasih tahu, fenomena ini akan selalu terjadi sampai hari ini. Kalau engkau seorang Kristen yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan dan luar biasa dalam pekerjaan Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa iblis pasti akan menyerang saudara. Lambat atau cepat iblis akan menyerang. Karena iblis gak mungkin berdiam diri melihat hidupmu yang luar biasa. Iblis gak mungkin berdiam diri melihat pelayananmu yang luar biasa. Ini pasti terjadi. Yang kedua,
Ini sebaliknya. Tetapi kalau engkau adalah orang Kristen yang biasa-biasa, engkau tidak melakukan apa-apa, engkau tidak berbuat sesuatu yang luar biasa, maka iblis juga tidak akan pernah menyerang saudara. Dia akan baik-baik saja. Jadi kalau hidupmu hari ini relatif aman, tidak pernah diserang oleh iblis, gak pernah diganggu iblis, gak pernah diancam oleh iblis, gak pernah dicobai oleh iblis, hati-hati, itu justru berbahaya. Kenapa? Mungkin saja engkau bukan orang yang luar biasa di mata iblis. Sebab kalau orang yang luar biasa di mata iblis, pasti iblis mengganggu dia. Ini terjadi dalam kisah Ayub. Kita semua tahu tentang Ayub. Ayub seorang yang sangat saleh di Ur Kasdim. Tidak ada yang sesaleh Ayub. Kesalehannya itu sampai kepada Tuhan. Dan ternyata tidak hanya itu. Ayub juga seorang yang setiap hari mempersembahkan korban pengampunan dosa atas kelakuan anak-anaknya. Karena anak-anaknya setiap hari suka adakan pesta, sehingga Ayub berpikir mungkin saja mereka melakukan dosa. Karena itu tiap hari dia buat satu persembahan pengampunan dosa. Wow, Ayub luar biasa. Saleh, tiap hari minta ampun dosa. Dan dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tiap hari dia berrelasi dengan Tuhan. Nah saudara, kesalehan Ayub ini ternyata dipelototin sama iblis. Diperhatikan sama iblis. Diamati oleh iblis. Lalu iblis datang menghadap Tuhan. Minta izin. Dia bilang, Tuhan, ya pastilah Ayub gak bisa menghujat engkau. Karena engkau menjaga dia. Karena engkau melindungi dia. Coba engkau tidak melindungi dia. Saya tidak yakin dia saleh sama kamu. Saya nggak yakin dia taat sama kamu. Wow, ini tantangan luar biasa iblis kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, silakan hambaku Ayub itu dalam kuasamu. Silakan. Kamu mau cobai dia, silakan. Hanya sayangkan nyawanya. Kamu nggak boleh bunuh dia. Kamu boleh kerjain dia, silakan. Hanya iblis benar-benar mencobai Ayub. Kita tahu kisahnya. Dia sakit, mengalami satu penyakit yang aneh, yang sampai nggak bisa disembuhkan. Lalu istrinya sendiri udah mulai putus asa. Teman-temannya sendiri bilang, mungkin kau berdosa terhadap Tuhan. Wow, Ayub ditekan dari kiri kanan. Tidak hanya itu, hartanya habis dalam sehari. Kemudian anaknya semua mati dalam satu hari. Saudara, cobaan apa lagi yang kurang? Ternyata Ayub tetap setia. Ayub tetap setia sama Tuhan. Saudara-saudara, iblis dan setan tidak pernah berdiam diri melihat kesalehan kita. Ya, kalau dia lihat engkau hidup saleh, makin saleh, dia akan tidak berdiam diri. Dia akan datang kepadamu. Mungkin suatu saat dia akan mencobai kita. Dia akan merampas harta kekayaan kita. Ya, mungkin suatu saat dia akan merampas anak-anak kita yang kita sayangi. Dia merampas pasangan kita mungkin. Orang tua kita mungkin. Dia akan merampas kesehatan kita mungkin. Dia akan kasih penyakit yang gak bisa disembuhkan kepada kita mungkin. Ya mungkin satu saat dia akan juga merampas hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita? Saya mau kasih tahu. Kita mestinya belajar dari Stefanus. Ia tidak takut terhadap serangan iblis. Saat itu iblis merampas ketenangannya, merampas pelayanannya, merampas kehidupannya, nyawanya. Tapi Stefanus tetap setia sama Tuhan. Ketika batu itu melayang mengenai dia, dia memandang kepada Tuhan. Dan Tuhan berdiri di sebelah kanan Bapa, menyambut Stefanus berpulang ke rumah Bapa. Saudara, kematian yang agung, kematian yang mulia, kematian yang sangat-sangat mulia di mata Tuhan dan di mata manusia. Saya ingin satu saat, saya ingin mati, di mana ketika saya lihat Tuhan menyambut saya di surga. Kiranya ini juga menjadi harapan kita. Stefanus seorang yang sudah selesai dengan imannya.
selesai dengan hidupnya di hadapan Tuhan. Selesai dengan keselamatannya. Dia gak takut lagi kematian. Dia gak takut lagi yang namanya serangan iblis. Dan ketika iblis tuh merampas nyawanya, dia menyerahkan nyawanya dengan rela demi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan firman Tuhan. Firman Tuhan terus mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dan bersikap menghadapi bayang-bayang maut. Bersikap menghadapi kuasa-kuasa kematian. Tuhan, hari ini kami belajar 3 hal dari Stefanus. Kami ingin hidup diurapi sehingga kami penuh kuasa, penuh karunia. Kami juga ingin mempertanggungjawabkan iman kami kapan saja, baik atau tidak baik waktunya. Dan kami tidak akan takut dengan serangan iblis dan setan sekalipun. Sekalipun nyawa kami diambil, kesehatan kami diambil, kami menghadapi itu dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat Tuhan dimanapun. Mungkin suatu saat akan ada serangan setan. Mungkin suatu saat akan ada pencobaan yang berat. Tuhan, bikinlah mereka menjadi orang yang tetap memandang pada Tuhan. Suatu saat iblis bisa saja merampas kesehatan mereka, merampas harta mereka, merampas anggota keluarga yang mereka cintai, merampas seluruh yang mereka punyai, dan bahkan merampas nyawa mereka. Tuhan, kami mau belajar dari hamba-Mu Stefanus yang tetap memandang pada Tuhan sekalipun maut di depan mata. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami terus di tengah pandemi. Kami terus beriman dan bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bagaikan musafir di tengah dunia ini yang masih kita hidupi saat ini, yang masih Tuhan izinkan kita berjalan di tengah-tengah dunia, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita di dalam badai kehidupan topan dunia ini. Dan biarlah kita juga boleh berdoa kepada Tuhan agar kita memiliki iman pengharapan yang sama seperti Stefanus. Stefanus yang mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan, setia sampai akhir. Biarlah kita juga didapati setia sampai akhir. Dan pada saatnya nanti, Tuhan akan datang yang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Akan ada sukacita besar di surga, karena di sanalah terjadi reuni akbar. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, pencipta dan penebus kita. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the fields in heaven, lost we'll all first spread the sky. But when traveling days are over, not a shade out of sight. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita kembali sebagai orang-orang yang beriman seperti Stefanus, yang mempertanggungjawabkan imannya kapanpun dan dimanapun, baik atau tidak baik waktunya. Dia menghadapi maut dan kematiannya dengan penuh iman dan mata tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saat teduh dan sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami senang sekali bisa berhari Minggu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Doa kami biarlah ibadah-ibadah online kita terus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Kami percaya ibadah-ibadah kita boleh terus menguatkan, menghibur, dan juga menumbuhkan iman kita di tengah pandemi ini. Saudara, kiranya dalam segala pergumulan kita di dalam hari-hari ini, saya berharap saudara tidak lemah, saudara nggak takut, nggak khawatir. Kebenaran firman Tuhan terus memberitahu kita bahwa Tuhan kita hadir setiap saat pada kita. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, hari Kamis seperti biasa ada ibadah doa. Nanti ada doa pastoral pada hari Kamis yang akan datang ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berdoa bersama-sama. Kami mohon supaya setiap jemaat boleh berpartisipasi. Bagi Bapak Ibu yang ada doa khusus atau mungkin ada masalah atau ada problem yang butuh doa seorang hamba Tuhan, ya dengan terbuka kami harap Bapak Ibu boleh mengisi form doa itu atau boleh langsung WA ke Gembala Sidang. Gak usah malu, gak usah rasa sungkan. Saya siap 24 jam ya. Saya siap 24 jam kapan saja ya. Saya ingin doakan asal Bapak Ibu memberitahu ada apa gitu ya. Kemudian kita terus berdoa untuk pemuda kita. Hari Sabtu malam jam 19.00 ada persekutuan youth. Kita terus dukung mereka agar mereka tetap setia dalam iman mereka, belajar firman, bertumbuh dalam firman. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak remaja kita, ada 4 orang, 5 orang, setiap Sabtu sore jam 17.30, agar mereka juga belajar bertumbuh dalam Tuhan. Lalu hari Minggu, seperti biasa pukul 9.00 pagi, itu persekutuan sekolah minggu.
ya. Guru-guru kita selalu siap sedia jam 9 tit sudah mulai dengan kelas-kelas sekolah minggu, ya. Saya harap Bapak Ibu mendukung anak-anak dan cucu-cucunya untuk mengenal Tuhan, ya. Tidak akan pernah menyesal, ya. Membangunkan mereka lebih pagi, membuat mereka siap agar mereka belajar mengenal Tuhan, menghargai Tuhan dalam hidup mereka. Nanti sampai dewasa mereka akan punya iman yang luar biasa. Kemudian hari Minggu siang seperti biasa menjelang siang 10.30 ibadah umum. Kami harap semua jemaat tidak melupakan waktu-waktu ibadah bersama, ibadah umum ini, dan juga boleh membagikan link-link ibadah kita kepada orang lain yang membutuhkannya, ya. Dan ibadah itu rahasianya sangat besar, kata Rasul Paulus. Karena di dalam ibadah ada kekuatan iman, kekuatan rohani yang kita dapatkan. Lalu kami atas nama majelis dan hamba Tuhan selalu berterima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan dan perpuluhannya kepada Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan membalaskan semua pemberian Bapak Ibu itu, dan Tuhan tidak akan lupa dengan apa yang Bapak Ibu berikan. Tuhan akan pelihara Bapak Ibu dengan memberkati pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai bertemu hari Minggu yang akan datang. Amin.